Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ratna Yunisa dengan NIM 211903111 dari kelas 213A07. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Administrasi Perkantoran. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas dan nilai mata kuliah praktikum perkantoran, yaitu presentasi peralatan dan perlengkapan kantor. Pengertian peralatan perkantoran, alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan yang dipakai dalam kantor guna kelancaran perusahaan dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Yang pertama adalah peralatan kantor. Yang pertama, kardek kabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Fungsi kardek sebagai alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Di dalam kardek terdapat semacam kantung plastik tempat menyimpan kartu indeks. Bahan kardek kabinet sendiri ada yang terbuat dari plastik dan aluminium. Merek-mereknya ada Metaboard G41 dan Kardek Socket 775. Yang kedua, ada perforator. Perforator adalah alat yang sedang atau kecil untuk melubangi kertas. Fungsinya untuk melubangi kertas-kertas. Dan seperti ini gambarnya. Ini alatnya. Cara membolongi kertasnya seperti ini. Sisi kertas diselipkan ke dalam selipan kecil seperti ini. Dan sudah bolong. Bahannya sendiri terbuat dari besi dan aluminium. Mereknya ada Kenko, ada Keril, ada SDI, dan Bantex. Yang ketiga ada rotary. Rotary ini adalah alat atau lemari. Alat ini dapat digerakkan berputar secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak memakan tenaga. Alat ini berfungsi semacam filing kabinet, tetapi menyimpan arsip dilakukan secara berputar. Bahannya sendiri terbuat dari logam dan besi. Merek rotary kabinet 4 tiers dan rotary filling system 5 tiers. Yang keempat ada numerator atau penomoran lembar dokumen. Alat yang berfungsi sebagai pembubuh nomor pada lembar dokumen atau cap nomor, yaitu digunakan untuk memberi nomor-nomor pada dokumen-dokumen hingga memudahkan karyawan. Bahannya sendiri terbuat dari besi. Mereknya ada Numbering Machine 8 digit dan Kenko Numbering Machine 51. Yang kelima ada Ordner. Ordner adalah sebuah map besar yang berbahan dasar karton tebal yang mempunyai fungsi untuk menyimpan dokumen dan arsip. Ordner memiliki dua sisi, yaitu cover depan dan cover belakang, yang fungsinya adalah untuk menutupi dan melindungi dokumen yang ada di dalamnya. Bahannya sendiri dari karton tebal dan ada juga dari plastik. Mereknya ada Bantex, Bindex, Texas, atau Gobi. Dan yang kedua, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ini adalah perlengkapan yang bisa habis pakai. Contohnya seperti yang pertama, ada pulpen. Pulpen adalah alat tulis kantor yang penting karena banyak keperluan tulis-menulis di dalam perkantoran, seperti ini. Bahannya sendiri dari plastik dan tinta. Yang kedua ada tip X. Tip X adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan jika salah dari tinta pulpen. Alat ini mengganti hasil penulisan dengan menutupinya menggunakan cairan yang bisa mengering dengan cepat. Bahannya sendiri dari plastik dan cairan penghapus.
Mereknya ada Joico dan Pentel. Yang ketiga ada pensil. Pensil juga dijadikan sebagai alat tulis kantor. Kelebihan pensil adalah jika terjadi kesalahan penulisan, masih bisa dihapus dengan penghapusan. Tidak perlu menggunakan cairan pembersih tinta. Pensil sendiri sangat penting, sama seperti dengan pulpen. Bahannya sendiri terbuat dari kayu dan mereknya terdapat Joico, Faber-Castell, Staedtler, dan lain-lain. Yang keempat ada penghapusan. Penghapus adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil. Alat ini biasa menghapus dengan bersih, oleh karena itu banyak penggunaannya untuk penulisan yang mungkin nantinya dapat berubah-ubah. Bahannya sendiri terbuat dari kain karet, mereknya Faber-Castell, Joico, dan Kenko. Yang kelima ada kertas. Kertas sendiri penting sekali di dalam perkantoran. Di kantor, kertas biasanya digunakan untuk surat menyurat dan dokumentasi. Jenis kertas yang biasanya digunakan untuk keperluan tersebut adalah HVS dan NCR. Lalu keperluan lain mungkin untuk alat promosi seperti brosur dan pamflet. Kertas yang dapat digunakan, mereknya terdapat Sinar Dunia. Dan yang terakhir ada perabotan perkantoran. Yang pertama ada meja rapat. Meja rapat adalah meja yang digunakan untuk keperluan rapat para staf-staf di kantor. Biasanya ukuran meja lebih besar dari meja staf karena aktivitas rapat biasanya dilakukan bersama-sama. Yang kedua, lemari berangkas. Lemari berangkas ini biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen rahasia atau mungkin uang penyimpanan sementara di kantor. Biasanya lemari ini memiliki kunci khusus dan kunci khusus ini hanya seseorang yang bisa memegangnya. Lemari tersebut biasanya terbuat dari besi ataupun baja. Yang ketiga, laci-laci kartu. Biasanya banyak kartu nama yang diberikan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan. Nah, untuk menyimpannya, biasanya digunakan laci-laci kecil untuk kartu. Memang sudah tidak begitu populer, namun masih bisa digunakan untuk merapikan kartu-kartu nama. Bahannya tersebut terbuat dari besi ataupun besi baja dan aluminium. Yang keempat ada filing cabinet. Filing cabinet ini fungsinya untuk menyimpan map yang masih dalam proses pengerjaan, biasanya bersusun dari laci-laci yang berukuran 25x35. Fungsinya juga untuk menyimpan dokumen-dokumen dan berkas-berkas penting lainnya. Dan yang kelima, ada meja direksi. Meja direksi digunakan oleh orang tertentu. Biasanya ukurannya lebih besar dari meja para staf. Biasanya disetting supaya mudah digunakan untuk duduk bersama dengan satu atau dua orang berhadapan. Untuk rapat kecil antara pimpinan dengan sekretaris ataupun staf lainnya. 3. Nah, itu dia presentasi perlengkapan, peralatan, dan perabotan perkantoran dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.